Berbicara mengenai kuliner di Surabaya, pasti bebek salah satu yang pertama disebut. Nah, bebek-bebek goreng pun menjamur di jajakan pedagang kaki lima. Uniknya, ada banyak pedagang kaki lima yang seragam menamakan warungnya Bebek Purnama. Padahal mereka ini bukan satu jaringan. Sementara di kota Pangkal Pinang ada kuliner khas dari ikan kerapu yang dimasak dengan cara digoreng hingga dimasak dengan kuah lempah kuning. Mencicipi kerapu sunok goreng kuah lempah kuning yang ada di kota Pangkal Pinang memang istimewa. Menu ikan dengan daging yang lembut ini menjadi favorit para pelanggan di warung makan ini. Untuk mengolahnya, pertama asam jawa, garam, penyedap rasa, dan jeruk kunci diaduk menjadi satu. Lalu dilumurkan ke seluruh bagian ikan yang sudah dibersihkan. Selanjutnya, ikan digoreng di minyak panas hingga matang dan siap disajikan. Tidak hanya digoreng, kerapu sunok juga kerap dimasak dengan kuah lempah kuning yang berbahan kunyit, asam jawa, terasi, cabai, garam, dan penyedap rasa yang dihaluskan menjadi satu. Ikan segar kemudian dimasak bersama kuah rempah selama 10 hingga 15 menit. Kerapu goreng dan kerapu kuah lempah kuning siap disantap dengan nasi putih dan 3 varian sambal. Setelah saya makan ikannya itu memang bagus, bersih di dalam dan dia rasanya seperti kepiting, halus, seratnya halus, putih. Dan juga mereka juga menyajikannya, memasaknya sesuai rasanya pas. Di tempat ini pelanggan dapat memilih sendiri ikan yang akan dimasak. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp100.000 hingga Rp120.000 tergantung besar kecilnya ikan yang dipilih. Tak sulit menemukan bebek cabang Purnama di berbagai sudut kota Surabaya. Penampakannya khas dalam naungan tenda berwarna kuning dan bertuliskan Purnama. Bahkan ketika disebutkan nama Bebek Purnama, pendapat warga Surabaya pun hampir seragam. Pakai cabangnya. Di mana aja, Pak? Macam-macam. Di Malang ada, Jorjo ada, Mojokerto ada, Soca, Bangkalan juga ada, Kamal juga ada. Kalau Bebek Purnama itu cabangnya kan banyak di mana-mana dan untuk rasa hampir sama semuanya. Sering ketemu sih di pinggir-pinggir jalan, mungkin yang jual mungkin agak sedikit beda, mungkin dari orang-orang Madura juga banyak kan. Kalau orang-orang Jawa mungkin bebeknya satu paket satu harga. Harganya terjangkau, berkisar Rp15 hingga Rp22.000 per porsi. Meski begitu, Bebek Purnama satu dan lainnya ini tidak satu jaringan. Nah, jadi lebih dari identitas dan juga kekasan, namun juga ada jaminan. Jadi kalau kita jalan di mana gitu ya, lihat Bebek Purnama, itu kita itu sudah punya jaminan dan juga kebayang porsinya, kemudian juga komposisinya. Komposisinya selalu seperti ini, ada nasi, kemudian bebek goreng dengan taburan serundeng khasnya, plus juga, nggak boleh ketinggalan, sambal tomatnya ini. Nah, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tas banget ya, bumbunya itu lengkap. Bumbu kuning. Tidak ada yang tahu pasti siapa sebenarnya pedagang awal Bebek Purnama. Namun dari mulut ke mulut warga di kota Surabaya, Bebek Purnama awalnya ada di Jalan Dinoyo, Surabaya. Tepatnya di depan bekas bioskop Purnama. Di gebernya pun masih bertuliskan Bebek Purnama, namun bertuliskan tidak buka cabang. Istilahnya nggak apa-apa, jualan sendiri gitu, buka cabang Purnama di mana aja. Kan usaha bisa ditiru tapi rezeki nggak bisa ditiru gitu. Dari kelompok kecil perantau yang masih bersaudara asal desa Ombul, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura inilah akhirnya berkembang menjadi kuliner berciri khas. Dan kemudian dikembangkan oleh banyak pedagang-pedagang baru. Kini, sudah ada ratusan pedagang Bebek Purnama di sekitar Surabaya Raya.
Omset Bebek Purnama di depan bekas gedung bioskop Purnama ini pun masih tinggi. Dalam satu malam saja bisa menghabiskan bahan utama 50 ekor bebek dan 20 kg beras. Dan yang utama, sudah 2 generasi yang menjalankan setelah berjualan lebih dari 30 tahunan di bawah naungan tenda terpal dan geber kuning. Tim Liputan CNN Indonesia.